Apakah kalian pernah mengalami berada di sebuah situasi di mana kalian sangat menginginkan suatu barang atau sesuatu hal, tapi ketika dipikir-pikir kembali, barang tersebut sebenarnya tidak benar-benar kalian butuhkan, melainkan kalian hanya tertarik karena penampilannya yang mungkin yang sangat menarik atau sedang diskon besar-besaran. Hal tersebut mungkin sejalan dengan teori wants and needs. Apakah teori wants and needs dan kenapa hal tersebut bisa berhubungan dengan situasi tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nur Anissa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku akan menjelaskan sedikit terkait teori wants and needs. Menurut Philip Kotler dan Gavin Keller, need atau kebutuhan adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Menurut Philip Kotler dan Gavin Keller, want atau kehendak adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah besar, atau gadget terbaru. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Secara singkat, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dan akan berdampak pada kehidupan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan kehendak adalah sesuatu yang hanyalah sebuah keinginan dan apabila tidak tercapai atau terpenuhi, tidak akan memberikan dampak yang begitu besar dalam hidup kita. Namun, perlu kita pahami bahwa wants atau kehendak dapat timbul karena adanya needs. Maksudnya seperti apa? Sebagai contoh, saat ini kita tinggal di sebuah rumah yang ukurannya bisa kita bilang sempit. Karena tinggal bersama banyak orang sehingga membuat rumah tersebut terasa sempit. Akhirnya timbullah keinginan untuk memiliki rumah yang besar. Kemudian kita akan membahas terkait bagaimana cara mengukur wants and needs. Yang pertama yaitu melalui interview. Interview yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Melalui pewawancara, kita dapat mengetahui melalui jawaban narasumber terkait apa yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan saat ini. Yang kedua yaitu studi pasar, merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi terkait potensi pasar produk atau kegiatan bisnis yang akan di-launching. Melalui metode ini, kita juga dapat mengetahui apa yang saat ini paling dibutuhkan di pasaran. Cara yang ketiga yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu, sehingga nantinya didapat informasi terkait apa yang saat ini dibutuhkan atau yang paling diinginkan. Yang keempat yaitu observasi. Observasi yaitu teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Yang kelima yaitu diskusi. Diskusi merupakan pertukaran suatu pikiran, gagasan, ide, pendapat antara dua individu atau lebih secara lisan yang bertujuan mencari titik temu mencapai kesepakatan, kesepahaman antar gagasan atau pendapat. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi wants and needs? Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat untuk hal tersebut. Yang ketiga yaitu psikologi. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya. Di sini kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa wants dan needs adalah dua hal yang berbeda, di mana needs adalah sesuatu yang benar-benar
kita butuhkan, di mana apabila kita tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dapat berdampak pada kehidupan kita. Sedangkan keinginan hanyalah sebuah kehendak yang tidak benar-benar harus kita penuhi karena tidak akan memberikan dampak yang begitu besar. Atau dengan kata lain, wants ini hanyalah sebuah optional desire. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.